Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang tugas kami, yaitu aliran-aliran filsafat. Sebelum kami mempresentasikan tugas kami, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 4. Yang pertama, ada Afal Nur Hidayah dengan saya sendiri dengan nomor pokok mahasiswa 20 2001 500 205. Dan yang kedua, ada Arilia Widaningrum dengan nomor pokok mahasiswa 20 2001 500 208. Dan nomor 3, ada Adinda Nur Azizah dengan nomor pokok mahasiswa 20 2001 500 209. Aliran-aliran dalam filsafat itu sendiri ada 3 macam aliran, yaitu yang pertama ada ontologi, dan yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Yang pertama ontologi, yaitu berasal dari kata Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos itu artinya ada, dan logos itu artinya ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang keberadaan atau merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang baik atau berupa realitas fisik maupun metafisik. Aliran di dalam ontologi itu sendiri ada 3 macam aliran, yaitu ada monoisme. Monoisme ini aliran yang berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu. Tidak mungkin dua baik, tidak mungkin dua baik yang berupa materi maupun berupa rohani. Dan yang kedua ada idealisme. Idealisme adalah segala sesuatu yang terletak dalam jiwa. Dalam aliran ini menganggap bahwa di balik realitas fisik pasti ada sesuatu yang tidak tampak. Dan yang ketiga ada materialisme. Materialisme ini adalah sumber yang asal itu adalah materi, dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Dan yang kedua ada epistemologi. Epistemologi itu sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang diartikan sebagai kebenaran atau pengetahuan, dan logos dapat diartikan sebagai teori, pikiran atau kata. Istilah epistemologi dalam bahasa Arab disebut dengan ma'rifat, sedangkan dalam bahasa Inggris istilah epistemologi terkenal dengan sebutan theory of knowledge. Aliran dalam epistemologi itu sendiri ada 5. Yang pertama ada rasionalisme, sebuah atau semua pengetahuan bersumber dari akal, pikiran atau rasio. Dan yang kedua ada empirisme, semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indera. Dan yang ketiga ada kritisme, akal menerima bahan pengetahuan dari empiri atau yang meliputi indera dan pengalaman. Yang keempat ada fenomenologi, teori membahas atau mengkaji tentang sesuatu yang mulai menampakkan diri atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang sedang menunjukkan gejala. Dan yang terakhir ada positivisme, pandangan sejarah perkembangan pemikiran umat. Manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap. Dan yang ketiga ini ada aksiologi, cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu aksion yang artinya nilai, dan logos artinya teori, yang berarti teori tentang nilai. Aksiologi sendiri ada beberapa macam aliran. Yang pertama ada pragmatisme, aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah yang kita anggap benar berdasarkan pengalaman kita, dengan perantara akibat-akibat yang bermanfaat praktis. Dan yang kedua ada idealisme, aliran filsafat
yang menganggap bahwa realitas ini terdiri dari ide-ide, pikiran, akal atau mind, atau bahasa Inggrisnya mind, atau jiwa yang bahasa Inggrisnya self, dan bukan benda material atau kekuatan. Dan yang ketiga ada hedonisme, pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan atau kenikmatan bahwa tujuan manusia dalam hidup mereka. Dan yang keempat ada intuisionisme, kemampuan melewati pemikiran, perkataan akal rasional atau intelektualitas, atau lebih ringkasnya dikenal dengan istilah spontan atau datang dari luar dugaan atau kesadaran. Ada beberapa tokoh filsafat pendidikan, mungkin masih banyak lain, ini mungkin cuma beberapa. Yang pertama ada tokoh Aristoteles yang lahir pada tahun 384 sebelum Masehi dan wafat di tahun 348 sebelum Masehi. Dan yang kedua ada Plato yang hidup di tahun 428 sebelum Masehi dan wafat di tahun 348 sebelum Masehi. Dan yang kedua ada Johann Amos Comenius. Ini tidak diketahui lahir dan wafatnya itu tahun berapa. Dan keempat ada Ibnu Khaldun. Dia lahir di tahun 1332 dan wafat di tahun 1406. Dan yang kelima ada Abduh Ibnu Hasan Hairullah. Dia hidup di tahun 1849. Ini nggak tahu hidup atau wafatnya kapan. Mungkin hidup, mungkin lahirnya. Dan yang keenam ada Muhammad Iqbal. Dia lahir di 1877 dan wafat di tahun 1938. Dan yang terakhir ada tokoh dari Indonesia, ada Ahmad Dahlan. Dia lahir 1869 sampai 1923 sudah Masehi. Dan untuk pertanyaan mungkin melalui via WA Group, dan kami dari kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih yang sudah menonton, yang sudah meringkas, yang sudah memperhatikan video kami atau PowerPoint kami. Sekali lagi kalau ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.